hanya yang bisa kan udah putus wali. Begitulah. Kalau mau. Nah, tapi menikahnya jangan pakai binti ayahnya kalau mau aman. Kalau mau aman jangan pakai binti ayahnya. Kunikahkan kepadamu fulanah ini. Nah, gitu saja. Dengan mas kawin sekian. Kuterima nikah fulanah ini dengan mas kawin sekian. Karena yang penting kan tak salah alamat orang. Yang penting tak salah alamat orang. Terjadi kepada saudara. Sama tetap. Kalau seandainya ayahnya udah meninggal, abang yang menikahkan. Abang apa ini? Karena ini bahasanya bukan saudara seayah, saudara seibunya ini. Sama saudaranya ini, sama emak, ayah beda. Itu ayahmu, bukan ayah yang satu ini. Kalau memang dihukumi dia anak zina kan gitu. Nah, ya udah 2 kali juga. Kalau seandainya mau amannya ya. Nah, kalau seandainya mau amannya. Gitulah. Kalau memang mau pegangi yang itu, tapi kami di Medan. Karena guru kami itu yakin betul. Seminggu pun kalau udah tahu positif tak bisa. Gitulah fatwa beliau. Nah, jadi ketika ditanya begini begitu segala macam, ya karena dulu tak bisa mengetahui itu dalam waktu seminggu kan begitu. Nah, sementara sekarang seminggu atau berapalah mungkin sebulan udah bisa diketahui kan. Jadi kalau udah ketahuan berisi secara pasti, apalagi di USG kan nampak. Macam mana lagi dibohongi? Orang udah ada isi perut. Nah, ini kalau udah kayak begini ya sudahlah, dihukumi sebagai anak zina, tak bisa nasab kepadanya. Nah, jadi kalau ke ayahnya tak ada menasab. Nah, dan haram atas perempuan anaknya daripada zina, tapi bagi ibunya perempuan ini, kalau dia punya anak zina laki-laki, itu haram dia nikahi. Kalau laki-laki punya anak zina perempuan, boleh laki-laki ini menikah sama anak zinanya. Tapi kalau perempuan punya anak zina laki-laki, perempuan hamil di luar nikah, lahir anaknya laki-laki, anak zina dia, boleh nggak dia nikah sama anak zinanya yang laki-laki? Tak boleh. Nah, dan haram atas perempuan anaknya daripada zinanya, karena sabit nasabnya, karena nasab tetap ke ibu. Jadi kalau ada orang, misal kita katakan namanya si Fulan, ini anak zina. Nah, nama emaknya misalnya si A, maka Fulan bin A. Tetap nama ibunya yang disebut tuh. Nah, ya. Kenapa? Karena tak ada ayahnya. Nah, yang sama tidak ada ayahnya contohnya, tapi keadaannya beda. Ini bentuk sebagai pemuliaan dari Allah. Bentuk sebagai karomahnya lah, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa pun tak ada ayah, tapi tak ada ayah ini dari jalur yang mulia. Nah, maka saat itu Nabi Isa disebut Isa bin Maryam kan gitu, ketika tak ada ayah. Nah, seandainya ada anak zina, ini tak punya ayah, tapi jalur tak ada ayahnya, jalur yang hina, tetaplah juga dia binnya kepada ibunya. Nah, maka karena dia ada nasabnya, karena sabit nasabnya, dan mempusakai antara keduanya, saling mewarisi antara keduanya, maka ini haram menikah seorang ibu dengan anak zina laki-lakinya. Ini diingat. Bersentuhan wudu batal nggak ibu dengan anak zinanya tadi ini? Tidak batal. Kalau ayah zina dengan anak zina, bersentuhan kulit wudu batal nggak? Batal. Itu tadi. Kalau emaknya belum dinikahi. Kalau emaknya sudah dinikahi, batal nggak bersentuhan sama anak zinanya tadi? Tidak. Hukumnya anak tiri. Paham nih maksudnya nih? Nanti jangan sampai kau walaupun dah kau nikahi dia itu bukan anak kau itu. Kau sentuh batal uduk salah. Itu ibarat anak istri. Memang bukan anak dia, tapi anak istrinya kan gitu. Secara biologis anak dia, secara akad nikah bukan. Tapi kan emaknya udah dia nikahi. Berarti ini namanya anak istri. Bahasa kita anak tiri. Anak tiri mahram tidak? Mahram jika, ada jikanya lagi. Jika ibunya sudah dijima. Nah,
dia nikah. Kalau jima setelah akad barulah jadi mahram. Kalau belum mahram. Karena anak tiri itu begitu. Selagi belum dijima maka belum mahram. Ada lajang dapat sama janda. Janda ini punya anak gadis, nikah dia. Anak gadis ini langsung jadi mahramkah kepada ayah tirinya nih? Belum. Kalau yang laki-laki nih, si anak lajang tadi ini, setelah dia menikah sudah dilakukannya hubungan badan, barulah jadi mahram. Tapi kalau belum jadi mahram, belum sempat belum sempat terjadi hubungan badan, tetengok anak, iya lebih cantik dari maknya. Nah, cerailah cuk, tak jadi sama anakmu aja. Bisa, masih bisa. Kenapa belum mahram, belum terjadi hubungan badan? Itu cerita aja itu. Tak ulah terjadi. Jadi itu tadi. Jadi anak zina itu bukan mahram. Nah, tapi ketika sudah dinikahi orang tuanya, emaknya, barulah jadi mahram karena dari jalur anak tiri. Nah, kalau ke atas ke orang tua mama, teruslah ke orang tua ayah atau orang tua mama. Oh, anak lajang nikah sama anak zinanya, bukan sama anak orang lain. Anak gadis sama mak mertua berarti. Oh, iya. Anak ke mama. Tadi maksudnya ini lanjutan cerita tadi nih. Dia tak jadi sama emaknya, nikah sama anaknya. Nah, terus kebalikannya. Oh, kebalikannya. Jadi emak tiri ini gitu maksudnya apa? Oh, gitu. Nikah sama anaknya. Nikah sama anaknya. Nampaknya emaknya lebih cantik lagi. Berarti sama emak mertua nih ceritanya. Apakah kalau mertua tuh nunggu didukhul anak? Tidak. Kalau itu bimujarradil aqdi, dengan semata-mata akad langsung jadi mahram. Habis nikah sama anak gadis, tengok emakmu lebih cantik, cerai, nikah sama emak, tak boleh kalau itu. Kalau yang tadi masih boleh. Nah, kalau ke anak boleh. Nah, jadi kalau seandainya ditanya kenapa bisa beda hukum, nanti di dalam Hasyiah Al-Bajuri dikatakan karena emak mertua itu biasa hubungannya langsung banyak sama menantu walaupun belum jima. Kalau sama anak tiri nih, ayah sama anak tiri tak begitu dekat deh. Tapi kalau sama mertua langsung dekat tuh. Mau nikah ya bunda bolak-balik datang, belum lagi jadi. Udah emak yang paling sibuk menanyain. Tawar-menawarnya sama emak mertua maksudnya. Nah, jadi maka karena memang sering bakalan interaksi, langsung dimahramkan dengan semata-mata akad. Nah, tadi. Kemudian dan haram saudara perempuan. Haram saudara perempuan, dan yaitu perempuan yang diperanakkan dia dua ibu bapak engkau. Nah, atau salah seorang daripada keduanya. Haram saudara perempuan yang diperanakkan oleh dua ibu bapak. Artinya ibu dia sama ibu kita sama, bapak dia dengan bapak kita pun sama. Itu mahram. Namanya saudara kandung. Nah, saudara kandung. Nah, atau salah seorang daripada keduanya. Atau emak dia, emak kita, tapi ayahnya bukan ayah kita, saudara seibu namanya. Itu pun mahram. Satu emak lain ayah. Atau ayahnya sama, emaknya beda, saudara seayah namanya. Itu pun mahram. Nah, jadi saudara kandung mahram, saudara seayah mahram, saudara seibu pun mahram.
Hanya saja saudara seayah lebih kuat daripada saudara seibu. Dari sisi waris juga dari sisi mewalikan. Saudara seibu tak ada hak wali. Saudara seayah ada hak wali. Ini harus jeli kadang ini yang jadi tuan kadi. Siapa wali? Abang. Kenapa abang? Kemana ayah? Udah meninggal. Kakek udah meninggal. Betul lah, pindah ke abang. Jangan langsung teken. Tanya dulu, abang cemana nih? Apa emak kami sama, emak ayah beda? Tak bisa. Ini namanya saudara seibu. Jadi tuan kadi ini jangan langsung oke-oke aja. Kadang orang-orang nih pernah ini abang cemana nih? Abang apa? Abang tetangga. Cuma kami udah macam saudara. Malah bisa. Abang tetangga udah dekat kali kami, Pak. Jadi udah bisalah udah. Semua pun udah setuju nih. Pula semua setuju, kalau syariat tak setuju mana bisa jadi. Iya, kami udah macam saudara. Tak bisa. Tanya betul. Abang cemana? Abang sepupu. Tak bisa. Kecuali memang udah tak ada yang lain lagi. Kenapa abang sepupu? Kemana rupanya saudara kandung? Tak ada. Anaknya tak ada. Paman tak ada. Barulah betul ke sepupu nanti. Telusuri, jangan langsung mentekan aja abang. Dan tuan kadi ini karena satu hari itu 9 yang nak dinikahkan, main cepat-cepat aja kadang. Kadang kalau dibilangnya kakek pun teliti lagi. Karena pernah kejadian di Medan. Siapa wali? Kakek. Oh, kakek. Mana ayah? Udah tak ada. Betul bapak kakeknya? Iya, saya kakeknya. Teken. Rupanya kakek dari sebelah ibu. Tak bisa juga mewalikan. Betul dia kakek. Tuan kadi yang itu kurang jeli. Untung saat itu ada yang tahu. Saat itu kawan kami lah, kawan sepengajian. Dia duduk situ. Dia kenal betul. Tak bisa itu kakek dari ibu. Dikejarnya tuan kadinya. Tuan kadi itu kakek dari pihak ibu. Bisa rupanya jadi wali. Dia pun bingung tanya gitu. Bisa tidak ya? Tuan kadi tak ngerti hukum nikah. Ini mohon maaf. Mudah-mudahan tidaklah di Kuala Tanjung nih. Di Medan tuh mau jadi tuan kadi itu. Ilmu pendekatan aja, bukan ilmu munakahat. Ilmu pendekatan sama orang-orang yang ada di kantor urusan agama begini-begini jadi. Tak kitab apa yang pernah dipelajari tak ada. Bahaya betul. Waktu itu kawan kami bilang, Pak, tak sah itu nikahnya. Duh, cemana ya? Saya padat kali jadwal saya nih. Mau padat mau enggak, cemana nasib orang nih? Jelasin lah. Macam yang main-main sama di nikah tuh. Macam tak ada khawatirnya sama pernikahan orang. Nah, ini yang bahaya. Tinggal khunsa tak bisa. Apa? Tinggal khunsa aja nggak ada. Tinggal khunsa. Nah, kalau seandainya wali tinggal khunsa, bagaimana tak bisa? Tak bisa juga karena khunsa ini nggak jelas. Nah, entah laki entah perempuan, wali harus laki jelas. Nah, nantilah sama kayak wali perempuan, walaupun tinggal perempuan tak bisa. Nah, kemudian dan haram. Nah, tadi saudara perempuan. Dan haram anak perempuan bagi saudara engkau yang laki-laki atau yang perempuan, anak dari saudara. Bahasa kita keponakan. Itu juga mahram. Nah, kita punya abang, abang kita punya anak, mahram kita lah anak abang. Kita punya kakak, kakak kita punya anak, mahram juga lah anak kakak itu. Bahkan kalau untuk wali ini lebih didahulukan daripada paman. Ini yang kadang orang yang tak mengaji ini payah terima. Keponakan tuh didahulukan daripada paman. Ada ayah, ayah lah. Tak ada ayah, pindah kepada siapa wali? Pada kakek. Kakek terus ke atas sudah tak ada, pindah kepada saudara kandung. Saudara kandung tak ada, pindah kepada saudara seayah. Saudara kandung tak ada, saudara seayah tak ada, anak saudara kandung. Itu dulu. Bukan saudara ayah dulu, anak saudara kandung. Keponakan dulu. Tak ada anak saudara kandung, anak saudara seayah. Barulah pindah saudara seayah yang kandung.
Nah, kalau udah tak ada saudara ayah yang kandung, saudara ayah yang seayah. Nah begitu. Kadang ini orang tak mengaji. Siapa walinya? Inilah ya keponakan. Inilah paman keponakanku. Aku dilangkai, bukan dilangkai. Memang gitu urutannya. Kalau ke paman baru melangkai namanya. Aku lebih tua begini. Kalau tua-tua tak mengaji, merasa dilangkai sama keponakannya. Padahal memang begitu urutannya. Nah, padahal kalau ke dia jadi cucu tuh kan gitu. Kenapa cucuku duluan yang menjadi wali kau, bukan aku gitu. Nah, jadi itu urutannya. Jadi ini mahram, anak dari saudara kandung atau anak yang laki-laki atau anak dari saudara perempuan atau yang perempuan dengan wasitoh atau tiada. Nah, ini juga bahasanya dengan wasitoh atau tiada. Bentar, kita baca lagi lah sedikit. Apa maksud wasitoh ataupun tiada di saudara, anak dari saudara? Nah, wal ukhtu syaqiqah kanat auli abin auli wal khalah wal ammah wa bintul akhi wa bintul ukhti wa banatu auladiha min zakarin au unsa. Nah, kemudian wa bintul akhi ay min jami'il jihad ay min jihatil ab wal wa huwal akh syaqiq au min jihatil ab faqat wa huwa akli ab au min jihatil faqat wa huwa akli wa hadhihi ya bintul akh bila wasithah fahiya bintul akhi haqiqah wa dzakara syari bintul akhi biwasitatin wa hiya bintul akhi majaz biqaulihi wa banati auladihi. Nah, kalau yang pakai wasitoh artinya anak dari keponakan. Nah, begitu aja lah. Nah, maksud dari wasitoh anak dari keponakan. Abang kita punya anak, itu keponakan. Keponakan kita punya anak, itu namanya cucu. Bahasa kita cucu juga ya? Nah, tapi itu yang pakai wasitoh nih maksudnya. Supaya jelas. Jadi dibuat catatannya itu wasitoh apa maksudnya? Anak keponakan. Supaya nanti kalau mengajar nampak. Jadi kitab Matla'ul Badrain ini memang mengambil referensinya banyak dari kitab Bajuri. Dari kitab Hasyiah Al-Bajuri. Nah, kitab Hasyiah Al-Bajuri ini kitab luar biasa. Nah, ada tadi. Jadi maksud dengan wasitoh itu. Nah, berikutnya. Nah, dan haram makmudah. Itu ya, sampai situ tadi. Sampai situ bacaan kita kan? Nah, dan haram makmudah. Siapa itu makmudah? Haram makmudah engkau. Dan yaitu saudara perempuan bagi laki-laki yang memperanakkan di kau. Saudara perempuan dari laki-laki yang memperanakkan kita. Bahasa mudah, saudara perempuan ayah kita. Bahasa lebih mudah, bibi dari ayah. Nah, saudara perempuan ayah, mahram itu. Nah, saudara perempuan ayah itu mahram. Bahasa Arabnya ammah. Nah, saudara perempuan ayah. Mau saudaranya ini saudara kandung ayah, atau saudara seayahnya ayah, atau saudara seibunya ayah. Itu bahasanya adalah tetap dikatakan sebagai am. Nah, am li'ab atau am li'um nanti. Am syakit. Nah, jadi saudara perempuan bagi laki-laki yang memperanakkan di kau dengan wasitoh atau tiada. Kita lihat maksud wasitoh di saudara ayah ini apa. Nah, wasitoh wal ammah haqiqah au bitawassut ka ammatil ab. Maksud dari ammah dengan wasitoh adalah bibinya ayah. Artinya saudara perempuan kakek. Nah, itu.
Saudara perempuan kakek bibi ayah nih. Bibi ayah. Nah, itu pun mahram. Bibinya ayah. Itulah maksud wasitoh di sini. Bahasa kita nenek juga. Nah, kalau bahasa kitab ini nenek muda berarti. Karena bibi tadi emak muda. Berarti kalau ini nenek muda. Kan gitu. Bibinya ayah. Nah, emak mudanya ayah, nenek muda kita gitu. Kalau mau gitu tak tahu saya betul begitu walaupun udah tua. Jadi itu maksud dengan wasitoh di sini. Bibinya ayah. Nah, bahasanya saudaranya kakek. Dan haram kholah. Kholah dan yaitu saudara perempuan bagi perempuan yang memperanakkan di kau, saudaranya ibu. Kalau tadi dari pihak ayah, ini bibi dari ibu. Nah, bibi dari ibu. Tapi ini juga diingat, kadang orang di sini sering bablas salahnya. Yang mahram itu adalah saudaranya ayah, bukan istri saudara ayah. Paham nih? Istri saudara ayah. Kita punya ayah, ayah kita punya abang. Bahasa kita itu adalah paman kita. Paman kita nikah, istrinya bukan mahram. Kalau raya kadang semua disalami sampai situ. Nah, orang bibi kok bibi dari mana? Itu istri paman. Kalau bibimu itu saudara ayahmu. Kan begitu. Kalau bahasa kita jadi apa? Mau dibilang bibi ipar bisa tuh. Kalau apa? Istri abang kakak ipar. Kalau istri paman bibi ipar, gitu cocok tuh. Nah, itu tidak mahram. Kadang akhirnya di situ semua kita agak terlupa. Kakak ipar bukan mahram. Nah, jadi saudara tadi yang mahram itu cuma 3. Saudara ayah, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Saudara ipar bukan mahram. Makanya memang harus bijak-bijak kita. Jangan kumpulkan semua anak yang sudah menikah itu satu rumah, payah menjaganya memang. Kalau memang bisa diusahakan walaupun ngontrak, pisahkanlah dia dari saudara iparnya. Pertama dari segi hukum zahir harus banyak yang dijaga, auratnya. Kalaulah misalnya, kakak ipar perempuan, adik ipar laki-laki dah lajang, berdua-duaan di rumah karena semua lagi pada kerja. Adik ipar yang laki-laki pulang duluan, haram tuh berdua-duaan di rumah yang bukan mahram begitu. Allah, orang udah macam adik sendiri kan macam, bukan hukum. Itu dari segi zahir. Belum lagi dari segi batin. Dari segi batin itu banyak orang yang memang kurang pas dengan iparnya terkadang. Kalau aman-aman saja alhamdulillah, dari segi batin, dari segi zahirnya juga tak bagus. Nah, itu tadi. Jadi ada kan orang begitu, kumpulkan semua. 3 keluarga dalam satu rumah. Wah, ini aman begini. Ya kalau bisa jaga tak masalah. Keluar tetap wajib berjilbab. Keluar kamar berjilbab, tak ada cerita. Berjilbab berkaos kaki. Jadi itu tadi. Yang perlu jaga. Ipar bukan mahram, saudara ipar. Begitu juga saudara tiri, bukan mahram. Ini yang payah. Saudara tiri. Lah ada duda. Anaknya lajang udah SMA. Nikah sama janda. Janda punya anak gadis udah SMA juga. Nikah. Satu rumah enggak nih jadinya lajang sama gadis anak-anak mereka. Padahal nih 2 orang nih, saudara tiri namanya. Nah, walaupun orang kampung bahasanya bilang saudara anjing, tak bagus. Saudara kucing aja lah ganti ya. Atau saudara kambing yang halal. Saudara kambing, kenapa mesti saudara anjing? Ada yang halal, ada kambing. Sama-sama ing ya ujung. Kucing, kambing. Saudara kambing aja lah. Udah mulai sekarang diubah istilahnya bisa. Ini saudara apa kalian nih? Saudara kambing. Apa pula saudara kambing? Ya anjing harum. Itu yang masuk urusan.
Itu yang masyhur. Nah itu saudara tiri. Bahasa betulnya saudara tiri. Gak usah lagi pakai saudara anjing lah. Saudara tiri. Jadi saudara tiri ini bukan mahram. Tinggal satu rumah, berdua-duaan mereka berdosa. Tengok-tengokan mereka berdosa. Bersentuhan berdosa, batal wudu. Kan payah jaganya nih. Ini kalau punya saudara tiri begini, satu pondok kan ke pesantren. Biar aman tak serumah. Nah, mondok atau dua-dua mondok. Pulang pas raya aja, raya bentarnya rame di rumah kalau pas raya. Habis itu balik lagi pondok. Kuliah kan, yang satu di Mesir, yang satu di Yaman. Nah, tak jumpa. Nah. Jadi kalau bagi taman, ketimbang di rumah berdua-duaan tak boleh. Saudara tiri bukan mahram. Payah lah Ustaz, ya itulah mau tak mau hukum disampaikan. Cara udah dicari sendirilah bagaimana supaya tidak seperti itu. Apa? Termasuk juga kakek tiri. Kakek tiri itu maksudnya, kakek tiri itu gimana maksudnya? Ayah tirinya punya ayah. Kakek tiri. Nah, ayah tirinya ini mahram nggak? Ayah tirinya sama dia mahram kan? Sama anak gadis tadi itu mahram. Kakek tirinya terus ke atas mahram atau tidak? Mahram terus ke atas tuh. Nah, terus ke atas mahram. Nah, yang tak mahram tuh mertua tiri. Mertua tiri itu tak mahram. Mertua tiri paham? Payah menggambarnya mertua tiri. Istri kita punya emak tiri. Istri kita punya emak tiri itu tak mahram. Paham nih? Emak tirinya istri bukan mahram. Atau iyalah. Begitu juga bagi yang perempuan, suaminya punya ayah tiri, itu juga bukan mahram. Nah, kalau kakek tiri masih mahram. Mertua tiri sampai ke atas. Nah, paham mertua tiri ini, Bu? Ini yang kadang sering dipertanyakan. Ini yang dipertanyakan. Mertua tiri bukan mahram. Allah. Dan kemudian dan haram. Nah, tadi itu perempuan yang memperanakan dikau dengan wasitoh atau tiada. Dengan wasitoh atau tiada ini, nah, samalah kholahnya ayah, kholahnya ibu. Bahasa kita. Bibinya ibu. Gitu. Bibinya ibu. Tadi kan bibinya ayah yang dengan wasitoh. Ini bibinya ibu. Itu pun mahram. Yang dengan wasitoh itu maksudnya bibinya ibu. Nah, kita manggilnya tetap nenek juga. Kemudian, dan haram segala perempuan yang 7 ini pula dengan sebab rodok. Kan 7 tadi. Ya mudahnya gini. Orang tua terus ke atas, anak terus ke bawah, saudara, anak saudara laki-laki, anak saudara perempuan, saudara ayah, saudara ibu. Inilah mahram dengan sebab nasab. Sepupu tak masuk, Bu ya. Jadi sedekat apapun anak dengan sepupunya, tetap ada batas. Kalau beda jenis laki perempuan, jangan disuruh berbonceng-bonceng ketika raya. Bonceng lah dah, sepupu nih dah. Seimpal, sewali, sepupu. Kalau sepupu itu yang gimana? Emak sama mama. Iya. Iya. Jadi sepupu ya, ini bahasa orang Kuala Tanjung lengkap pula kalau saya katanya. Kalau sana sama aja mau ayah sama ayah, ayah sama emak, emak sama emak. Kalau sini seandainya yang bersaudara emak sama emak berarti sepupu. Kalau yang bersaudara ayah sama ayah sewali. Kalau yang bersaudara ayah sama mbak seimpal. Nah,
Itu semua bukan mahram. Nah, semuanya bukan mahram. Boleh nikah, tapi makruh. Kenapa? Zatu qarabatin qaribatin. Memiliki kekerabatan yang dekat. Makruh. Walaupun dia jauh. Nah, walaupun jauh tempat tinggalnya maksudnya. Iya, walaupun tempat tinggalnya jauh. Tapi darahnya dekat. Kenapa dimakruhkan menikahi sepupu, seimpal atau sewali? Karena pertama, takut syahwat tak naik, mohon maaf bahasanya. Namanya udah macam saudara, kakak adik. Nah, berumah tangga, takut tak hajatnya itu tak macam suami istri, macam abang adik mana bisa. Itu satu. Yang kedua, karena kekerabatan darah itu terlalu dekat, akhirnya nanti anak itu lemah fisik ataupun mental, kurang bagus. Nah, makruh walaupun sah nikah. Banyak perempuan yang sah dinikahi tapi makruh. Itulah diantaranya yang punya kekerabatan terlalu dekat. Kedua, anak zina tadi, sah nikah tapi makruh. Kemudian adalah istri yang dicerai orang tapi suaminya masih ada hajat nak kembali sama dia, makruh itu dinikahi. Biar suami pertamanya aja lah. Nah, itu dah. Udah habis memang masa idahnya, tapi kuat kali suami pertama nak kembali. Yang kenapa jadi masalah sama kita nanti? Diganggui terus. Yang berikutnya yang makruh adalah yang terlampau cantik. Inilah 4 orang yang makruh. Makruh nikahi perempuan yang terlampau cantik. Kalau terlampau buruk pula, itu ya selera dia. Kalau terlampau cantik tak tenang dibawa kondangan, banyak kali mata melihat. Kalau terlampau tak cantik, terlampau buruk, awak tak enak hati bawa kondangan. Jadi itu tadi. Yang punya kekerabatan terlalu dekat, sepupu, makruh dinikahi. Anak zina, makruh dinikahi. Istri yang udah diceraikan orang tapi orangnya masih nak pingin nikah balik sama dia. Kemudian yang terakhir adalah wanita yang terlampau cantik. Nah, yang buruk tak pula masuk. Apa kalau pasangan ini itu masih wali atau sepupu? Kalau 2 pupu atau 3 Nah, kalau udah 2 pupu 3 pupu tidak. Nah, 2 pupu 3 pupu. Nah, mungkin udah paham lah tuh ya. 2 pupu 3 pupu. Sepupu 2 kali. Nah, dia sekali itu saja yang makruh. Kalau udah sepupu 2 kali udah tak makruh lagi nih. Nah, kalau bahasa Malaysia 2 pupu memang katanya. Di Malaysia pun dipakai tuh bahasa tuh 2 pupu. Sepupu 2 pupu. Nah, jadi itu tadi, jangan sampai tersalah. 7 nih lah yang mahram dengan sebab nasab. Nah, yang mahram dengan sebab nasab 7 nih. Nah, sepupu tak masuk. Jadi hati-hati Bu ya, ingat tadi. Jangan sampai anak bebas betul sama sepupunya. Buka aurat depan sepupu berdosa. Boncengan nama sepupu lawan jenis berdosa. Nah, kalau memang mau didekatkan betul, jadikan sepupunya saudara susuan. Kadang memang begitu, dia tahu kita nih saudara dekat-dekat betul, keluarga besar. Kadang kita sering ngumpul, anak nanti udah lajang, udah gadis, kadang-kadang duduk dekat-dekatan, berdua-dua, kadang pun tak jarang bonceng-boncengan. Udahlah dari kecil nih, kau susukan anakku, aku susukan anakmu, sama-sama begitu. Supaya nanti mereka besar, di samping mereka itu sepupu, mereka juga saudara susuan. Nah dekat lah. Jadi itu tadi, supaya tak masalah kalau dekat-dekat. Ini saudara susuan itu. Nah, kalau memang mau begitu, tapi kalau seandainya tidak pun ya dijagalah baik-baik. Anak saya sama ada anak abang saya itu, memang kami susukan. Anak saya disusukan nama istri abang saya itu dah. Jadi apalah saudara susuan lah mereka tuh. Nah, nanti besar berboncengan segala macam tak masalah.
buka jilbab pun yang perempuan yang itu tadi di depan saudara tak masalah, saudara sesusuan. Nah, jam berapa nih Pak? 1:50. Ini rodok. Nah, oke lah. Kita bahas sedikit tapi kita nggak masuk ke ininya, ke orang-orangnya, kita masalah rodoknya sedikit. Nanti bakalan terulang lagi ini. Dan haram segala perempuan yang 7 ini. Yang 7 tadi masih ingat Bu ya? Diingat betul kalau bisa, jangan sampai lupa. Ketika ditanya, mahram dengan sebab nasab berapa? 7. Orang tua terus ke atas, anak terus ke bawah, saudara, anak saudara laki, anak saudara perempuan, saudara ayah, saudara ibu. Nah, yang 7 ini haram dengan sebab nasab. Nah, 7 ini haram pula dengan sebab rodha. Dan haram segala perempuan yang 7 ini pula dengan sebab rodha. Rodha itu apa? Susuan. Tapi ingat, susuan yang menyebabkan kemahraman adalah pertama, kalau yang disusukan belum sampai 2 tahun. Kalau sudah sampai 2 tahun tak lagi jadi mahram. Kemudian menyusunya itu memang masa menyusunya 5 kali. 5 kali itu bukan 5 teguk. 5 kali itu 5 kali putus yang lama. Nah, tak juga sampai kenyang. Misal dia menyusu, belum sampai lama, terhenti, kan belum kenyang nih. Karena mungkin teralihkan karena ada suara atau bagaimana, lama berhenti, balik lagi 2 kali. Tapi kalau sekedar lepas habis itu langsung segera balik lagi, itu masih dihitung sekali. Nah, kayak 5 kali menyusu dengan putus masa jeda yang lama. Itu tadi. Kalau sempat ada tumak ninahnya, hitungannya udah 2 kali. Nah, tapi tumak ninahnya tak pula sekedar subhanallah, nanti beda, uruf dia. Nah, itu syaratnya 5 kali masa susu yang disusukan belum sampai 2 tahun. Masa 2 tahun. Masalah? Dia makan selain. Kalau itu tak ada masalah, itu masalah najis mukhaffafahnya. Kalau dia sudah makan. Nah, jadi itu tadi. Belum sampai 2 tahun. Iya, belum sampai 2 tahun. Walaupun susunya itu mohon maaf bahasanya, tidak dia langsung minum dari diri si perempuan tadi. Tak langsung mohon maaf dari puting si perempuan tadi. Entah sudah dibotolkan atau digelaskan. Udah kan ada kadang perempuan diambil airnya keluar, air susunya keluar baru diminumkan. Begitupun tetap jadi saudara susuan. Bahkan nanti dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, bahkan seandainya udah diolah jadi keju. Udah diolah jadi keju air susu perempuan tuh, dimakankan sama anak. Makan lagi dong, bukan minum. Tetap kalau 5 kali dimakannya itu jadi saudara susuan. Nah, tapi tak dicampur. Walaupun dicampur, tak masalah. Pokoknya asal ada masuk air susu tuh. Nah, tapi ini dari manusia ke manusia. Kalau dari hewan yang sama, tak dinamakan saudara susuan. Si A menyusu kepada lembu yang itu, si B pun menyusu kepada lembu yang itu. Kalian saudara susuan nih, kenapa? Kalian menyusu dari lembu yang sama? Tidak. Kalau itu tak dinamakan saudara susuan, walaupun sama. Emak susuannya lembu gitu ya, tidak. Itu tadi. Jadi ini dari manusia yang sama, bukan dari hewan yang sama atau dari pabrik yang sama. Kita saudara susuan, kenapa? Sama-sama kau susu kita. Tak ya. Jadi kalau seandainya dari orang yang sama, barulah jadi saudara susuan. Kalau dari hewan yang sama tidak. Allah. Misalnya. Maka perempuan di jam 10